Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati Dunggio dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, NIM 921422009. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila. Materi yang akan saya coba jelaskan mengenai tentang eksistensi Pancasila bagi mahasiswa. Pancasila merupakan pedoman bagi semua warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan diadakannya pendidikan kewarganegaraan untuk tataran mahasiswa telah dirumuskan dalam visi misi sebagai berikut. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan program studi guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu siswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab yang bermoral. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila ada 8, yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai bangsa adanya atau lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan perdagangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila oleh bangsa Indonesia diyakini benar-benar memiliki kebenaran falsafah. Falsafah berarti pula pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup. 5. Pancasila sebagai ideologi Republik Indonesia. Indonesia sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkakal pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang PPUPKI dan PPKI oleh para pendiri bangsa. 7. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu ajas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai. 8. Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.
Adapun makna Pancasila bagi mahasiswa. Makna Pancasila bagi mahasiswa merupakan suatu ajaran, gagasan, dan keyakinan sebagai akuan tingkah laku masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan, keamanan, atau HAMKAM, sosial, kebudayaan, keagamaan, maupun pendidikan, sehingga setiap dalam tindakannya selalu mengacu kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasarnya. Adapun peran-peran mahasiswa sebagai sosial kontrol. Sosial kontrol terjadi ketika ada hal yang ganjil di dalam masyarakat, terlebih terjadi di dalam pemerintahan kota yang sangat korup ini. Norma dan moral sering dianggap remeh oleh sebagian dari kita yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompok daripada kepentingan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain nilai-nilai Pancasila, pengertian Pancasila juga dijelaskan mulai dari pengertiannya. Panca artinya 5 dan sila artinya utama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan pedoman hidup dan identitas bangsa. Sebagai konsep pemerintahan, semua aspek kehidupan manusia harus didasarkan pada dasar penggunaannya dan diarahkan pada pemenuhan tujuannya dan kepada Pancasila. Kemudian kisah berangkatnya Pancasila dari awal lahirnya Pancasila dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 diadakan rapat PPU-PKI. Pada bagian ini Muhammad Yani mempromosikan 5 prinsip nasional, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Sukarno juga mengajukan 5 prinsip negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan 5 prinsip negara, antara lain kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan kemanusiaan, konsensus atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, dan kemudian ditetapkan dan dibahas kembali dalam sebuah subkomite yang disebut Komite 9. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 beranggotakan 9 orang dan sebagai ketua Soekarno. BPU-PKI membentuk tahap kedua yang kemudian diadakan pemilihan, yaitu Pancasila, kesepakatan utama, pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Jakarta setelah kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk dan tahap pertama berakhir pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Pancasila hingga hari ini, pada hakikatnya mahasiswa juga sedang dilatih untuk menjadi generasi penerus dunia yang berwawasan luas, realistis, dan teratur dalam ranah penguasaan dunia.
Generasi muda adalah generasi penerus dalam perjuangan untuk dunia. Jadi lebih penting lagi jika Anda sendiri membenamkan diri dalam budaya bangsa, apa yang mereka yakini benar, terima, ikuti, belah dan perjuangkan. Adapun mahasiswa juga akan mempelajari contoh perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Poin A, bersyukur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut agamanya. Poin B, saling hormat menghormati kebebasan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Poin C, bukan tanpa agama atau kepercayaan pada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin A, amal membantu orang lain dalam bencana. Poin B, pengakuan kesetaraan, persamaan, hak dan tanggung jawab yang sama antara orang lain. Poin C, saling mengasihi antar sesama. Poin D, pelestarian nilai-nilai kemanusiaan. Poin E, saya suka melakukan pekerjaan kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Poin A, menjaga persatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin B, komitmen patriotik. Poin C, cinta akan tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin A, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Poin B, tidak bebas untuk orang lain. Poin C, lebih menyukai budaya diskusi atau debat dalam pengambilan keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Poin A, bersikap adil kepada orang lain. Poin B, menghormati hak orang lain. Poin C, membantu orang lain. Dan poin D, menghargai orang lain. Poin E, yang telah melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan umum. Baik, untuk kesimpulannya, saya akan coba merangkum. Inilah puncak dari sosialisasi yang penting bagi mahasiswa untuk memahami apa itu Pancasila yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila adalah way of life bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dan ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi terjalin masyarakat yang berkedudukan tinggi, lurus, dan sejahtera dalam hal Pancasila. Ideologi Pancasila terkait dengan Indonesia karena dapat melingkupi masyarakat Indonesia yang berlatar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.